Setelah kesuksesannya membuat SUV bertenaga listrik pada Model X, Tesla kini step up the game dengan meluncurkan kembali SUV crossover yang cocok sebagai family car. Kehadirannya menyempurnakan deretan mobil listrik terbaik yang dikeluarkan oleh Tesla. Setelah melalui penantian yang panjang, Prestige dengan bangga menghadirkan SUV crossover Tesla Model Y. Hingga saat ini, Tesla merupakan satu penghasil mobil listrik terbaik di dunia. Tesla Model Y mulai diperkenalkan ke publik pada Maret 2019 dan mulai diproduksi di California pada Januari 2020. Tesla mulai mendistribusikan Model Y pada Maret 2020 sehingga akhir tahun 2021 kita sudah menantikan untuk masuk ke tanah air. Selain tubuhnya yang bertambah besar dibandingkan Model 3, bisa dibilang Model Y adalah perpaduan antara Tesla Model X dan Model 3. Sekitar 75% Model Y menggunakan Model 3 sebagai dasarnya. Itulah mengapa desain interior dan electric powertrain dari mobil ini mirip dengan Model 3. Didedikasikan untuk memasuki pasar sebagai SUV crossover bertenaga listrik. Tesla Model Y ditargetkan sebagai mobil keluarga yang memiliki kapasitas 5 orang. Ada juga opsi untuk menambahkan kapasitas hingga 7 orang, namun memang belum tersedia di Indonesia. Tesla menawarkan dua tipe untuk Model Y, yaitu long range dan performance. Pada awalnya, Tesla menyediakan versi rear-wheel drive dan all-wheel drive. Namun karena antusias pembelian rear-wheel drive mungkin kurang digemari, maka pembuatannya tidak dilakukan dan Tesla hanya menawarkan Model Y dengan versi all-wheel drive saja. Tesla juga menyediakan opsi ukuran velg mulai dari 19 dan 20 inch pada varian long range dan velg 21 inch untuk varian performance. Selain velg, Model Y juga disediakan dalam 5 pilihan warna. Untuk warna putih, Tesla tidak mematok tambahan biaya alias gratis. Untuk warna lainnya seperti biru, merah, hitam, itu ada tambahan sedikit biaya. Apa saja keunggulan dari Tesla Model Y ini? Simak terus video ini untuk mengetahuinya. Desain eksterior dari Tesla Model Y mungkin tidak asing lagi bagi para penggemar brand otomotif futuristik ini. Jika dilihat sekilas, tidak ada perubahan signifikan dari bentuk Model Y dari model sebelumnya. Namun, Tesla tetap mempertahankan desain futuristik, simple dan elegan. Warna putih yang diberi nama Pearl White Multicoat cocok dengan aksen warna hitam matte yang sudah diupdate dari Model 3 yang menggunakan aksen chrome. Bagian depannya masih memakai desain Tesla yang simple, namun tetap berkelas. Jika sebelumnya lampu depan pada Model 3 full LED, Model Y terbaru ditawarkan dengan lampu depan yang lebih upgrade, yaitu dengan proyektor headlight, sehingga cahaya yang dihasilkan lebih kuat. Walaupun grill pada mobil listrik tampaknya tidak terlalu mempunyai peran yang signifikan, karena mobil listrik tidak perlu pendingin seperti mobil berbahan bakar minyak. Namun sentuhan grill pada bagian bawah ini menjadi pemanis desain eksterior Tesla Model Y. Juga terdapat fog lamp di sisi kiri dan kanannya. Di manakah sistem aliran udara pada Tesla kalau bukan pada bagian grill depannya? Jika kita membuka kap depan mobil ini, dapat dilihat ada lubang ventilasi pada bagian atasnya. Di dalam ventilasi inilah terdapat air inlet intake yang berfungsi sebagai jalur keluar masuk udara. Salah satu kelebihan yang Model Y miliki adalah kapasitas bagasi yang sangat besar dibandingkan model-model pendahulunya. Bagasi depannya berkapasitas sangat besar, dapat menampung 117 liter.
Dibandingkan dengan model X yang mempunyai moncong lebih panjang, Tesla Model Y mempunyai sisi samping yang terlihat lebih padat. Desainer Tesla kini merubah warna aksen seperti list jendela, door handle pada Model Y menjadi warna hitam sehingga lebih cocok dengan konsep mobil SUV crossover yang diusungnya. Untuk tipe long range seperti yang ada di sini, velg yang digunakan kali ini kita memilih velg 19 inch Gemini dengan ukuran ban yang cukup tebal. Namun jika Anda menginginkan upgrade pada velg, Tesla menyediakan opsi velg 20 inch induction wheel. Ada beberapa kamera yang terlihat di bagian samping Model Y ini seperti halnya pada mobil Tesla lainnya. Kamera tersebut berfungsi untuk menunjang sistem keamanan Tesla yang sangat-sangat canggih bernama Sentry Mode. Ketika Sentry Mode diaktifkan, maka kamera secara otomatis akan mendeteksi dan merekam setiap gerakan yang ada di sekitar mobil yang terkunci. Pada Model Y menggunakan desain jendela yang frameless sehingga menjadikan tampilan mobil ini bukan hanya simple tapi juga sedikit ada sisi sportinya. Mobil ini cukup tinggi dan lebar jika dilihat dari bagian belakang karena memiliki desain hatchback yang simple dan futuristik. Apalagi ditambah dengan adanya ducktail sehingga mobil ini juga terlihat lebih sporty. Lampu belakangnya masih menggunakan parts yang sama dengan Model 3. Pintu bagasi belakang sudah menggunakan tombol yang otomatis, dapat menutup dan membuka tanpa perlu bantuan tangan. Desain hatchback memungkinkan Model Y untuk mempunyai ruang bagasi belakang yang sangat luas, mampu menampung hingga 854 liter. Kita melipat bangku tengah dengan menggunakan tombol yang ada pada dinding samping. Sebetulnya Tesla menyediakan opsi kursi tambahan pada baris ketiga yang menjadikannya 7-seater. Namun jika Anda berpikir bahwa ruang bagasinya menjadi sempit, Tesla sudah memikirkannya dengan matang. Pada bagian bawah terdapat bagian hitam yang mirip diffuser, namun sebenarnya itu adalah tambahan ruang bagasi rahasia yang berada di bawah penutup dan juga di bagian samping kanan dan kirinya. Jadi jangan perlu khawatir akan kekurangan ruang penyimpan karena Tesla menyediakannya secara cuma-cuma. Seperti Tesla model lainnya, Model Y menggunakan keyless yang digantikan dengan kartu akses untuk membuka dan menyalakan mobil. Semua pengaturan Tesla Model Y terdapat pada layar besar ini, sehingga kita dapat melihat bagian dashboardnya simple dan rapi. Ada dua opsi yang bisa Anda dapatkan untuk bagian interior Model Y ini, yaitu all black dan black and white. Yang kita lihat di sini adalah tipe interior all black, sehingga diberikan aksen kayu pada bagian dashboardnya. Sedangkan untuk white and black diberikan aksen putih seperti pada bagian joknya. Satu kata yang akan terus ada di benak kita memasuki mobil ini adalah kesan futuristik dan praktis. Setirnya juga sangat nyaman untuk digenggam dan masih menggunakan basis dari Model 3. Di bagian belakang setirnya hanya terdapat tuas untuk wiper, sen, dan tuas transmisi. Trackball pada sisi samping kanan dan kirinya mempunyai banyak fungsi yang dapat kita atur melalui layar besar ini. Namun untuk fitur penggunaan posisi setir sesuai dengan keinginan pengemudi juga dapat diatur. Layar ini pada dasarnya merupakan tempat untuk mengatur Tesla Model Y sesuai dengan keinginan. Ada sistem navigasi, infotainment, climate control, games, dan juga sistem keamanan yang dapat Anda nikmati pada layar dengan respon sentuh yang tinggi sehingga tidak ada delay dalam pengoperasian berkendara. Layar besar ini juga dapat menampilkan informasi instrumen cluster seperti kecepatan, kapasitas baterai, marka jalan, dan tentu saja memproyeksikan keadaan di sekitar jalan dalam bentuk animasi seperti ini. Fitur-fitur lainnya seperti seat heater, mode berkendara, dan autopilot, dan fitur menyenangkan lainnya juga terdapat pada layar 15 inci ini. Sebagai mobil keluarga ramah lingkungan, Tesla amat sangat memikirkan hingga detail yang jarang ditemui pada pabrikan mobil listrik lainnya.
tidak perlu khawatir untuk membawa peliharaan Anda dalam mobil, karena pada semua Tesla sudah dilengkapi dengan dock mode, memungkinkan Anda meninggalkan peliharaan di dalam mobil tanpa rasa cemas akan kehabisan nafas. Karena dock mode membuat aliran AC akan tetap menyala sesuai dengan temperatur ruangan, dan ada keterangan pada layar untuk memberikan informasi pada orang sekitar bahwa peliharaan Anda di dalam mobil ini dalam keadaan aman, jadi orang nggak bingung. Selain fitur dock mode, jika melakukan perjalanan jauh, anak atau adik Anda mulai merasa bosan, banyak fitur entertainment yang disajikan pada layar seperti membuat musik, main games, yang akan tentunya mencairkan suasana. Pada dashboard tidak terlihat adanya lubang AC karena aliran udara keluar melalui satu garis lubang horizontal yang memanjang dari ujung kiri hingga ujung kanan dashboard. Pengaturan arah hemburan anginnya pun sangat simpel dan hanya perlu mengarahkan aliran angin sesuai keinginan Anda melalui layar sentuh ini juga. Konsol tengahnya juga sangat minimalis, ada cup holder, armrest, ruang penyimpan, dan yang paling saya sukai adalah fitur wireless charging untuk handphone Anda. Di dalam armrest juga terdapat tambahan ruang penyimpanan dan power outlet. Tesla tidak hanya memikirkan visual semata, namun Tesla juga memikirkan audio sistem yang baik di sekitar interior mobil, sehingga dapat menunjang semua fitur entertainment yang dimilikinya. Pada bagian pintu tidak terdapat tuas pembuka karena Tesla menggunakan tombol otomatis untuk membuka pintunya. Jok Model Y masih menggunakan basis Model 3 dengan tampilan rapi dan sporty, dan sudah dilengkapi dengan seat heater untuk setiap joknya. Jok bagian belakang mempunyai headroom dan legroom yang cukup luas sehingga terasa nyaman. Kursi bagian tengah dapat dilipat menjadi armrest dengan dua cup holder di dalamnya. Kulit yang melapisi jok pada Tesla Model Y diklaim sebagai animal free, sehingga mungkin cukup menarik bagi Anda, pecinta hewan dan pecinta lingkungan. Bagian atap dari Tesla Model Y menggunakan panoramic glass roof yang sudah dilengkapi dengan lapisan yang dapat menangkal cahaya matahari untuk masuk ke dalam kabin, dan juga cukup gelap sehingga privasi Anda tetap terjaga. Apakah Tesla tetap mempertahankan performa yang luar biasa seperti model-model sebelumnya atau malah melebihi model-model sebelumnya? Tonton terus video ini untuk menyaksikan Model Y beraksi di jalanan. Jangan lupa subscribe Prestige Production dan nantikan konten-konten menarik lainnya. Oke, sekarang kita coba Model Y. Perbedaan berkendara dengan Model Y ini, Model Y dengan Model 3 adalah jarak pandang ya, yang ketika saya masuk ini langsung menjadi lebih tinggi. Ini hampir sama seperti mengendarai SUV. Tesla Model Y long range disediakan dalam sistem penggerak all-wheel drive dan memiliki dual motor listrik yang ada di depan dan di belakang, independen, ultra responsif yang mengontrol torsi secara digital ke setiap roda dari Model Y ini. Nah, kita coba autopilotnya. Ini bisa dilihat kaki saya di luar. Ini mobil juga nggak pakai tangan, dia akan melakukan belok sendiri dan melakukan gas sendiri, juga pengereman sendiri. Nah, ini adalah fitur autopilot. Perlu dipahami bahwa autopilot itu bukan merupakan fitur autonomous. Artinya memang setiap sekian detik tangan kita harus ditaruh lagi di setir untuk menyatakan masih ada orang yang mengendarai mobil ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini sedang macet. Di sini kelihatan mobil ada di depan. Mobilnya otomatis ngerem sendiri. Dan dia meminta kita apply slight turning force. Jadi kita menaruh sedikit di tangan untuk menyatakan bahwa ternyata masih ada orang yang menyetir mobil ini. Karena di Amerika ketika
fitur ini belum ada, fitur yang harus apply slide turning force, itu kebanyakan orang malah tidur di mobil, lalu mobilnya jalan sendiri, dan itu sangat berbahaya. Karena kembali lagi, autopilot merupakan fitur untuk membantu pengemudi untuk bisa lebih nyaman di jalanan, bukan autonomous. Kalau autonomous itu bisa dari titik A ke titik B jalan sendiri. Kalau ini hanya membantu di jalanan berbelok, pengereman, dan untuk fitur safety gitu. Model Y juga diklaim mempunyai stabilitas dan traksi yang jauh lebih baik, sehingga mampu melewati bukan hanya jalanan biasa, namun jalanan licin, berlumpur, bahkan hingga diklaim bisa jalanan off-road. Dengan bodi yang lebih tinggi dan desain hatchback yang gemuk, Model Y mempunyai jarak tempuh yang lebih pendek dari model sedannya Model 3 long range, yaitu yang sekitar 530 km dalam satu pengisian battery pack berkapasitas 70 kWh. Namun masih dapat melesat kencang, jadi mobil ini bisa melesat hingga 217 km per jam. Dengan performa yang lebih besar dan tipe long range, ini hanya membutuhkan waktu 4,8 detik untuk mencapai 100 km per jam dari kondisi berhenti atau dari kondisi nol. Sedangkan untuk tipe performance itu tentunya lebih cepat, itu udah kayak supercar. 0 ke 100 itu membutuhkan waktu 3,5 detik, dan top speednya diklaim bisa mencapai 241 km per jam. Tipe performance dari Model Y ini memberikan performa yang tinggi, namun dengan jarak tempuhnya juga otomatis harus dikompensasi menjadi lebih pendek. Sedangkan tipe long range justru kebalikannya, jaraknya lebih panjang tetapi akselerasinya lebih lamban sedikit. Tidak diragukan lagi, Tesla memang luar biasa dalam hal merancang performa mobil listrik, apalagi untuk ukuran sebuah SUV crossover. Model Y ini mempunyai 480 horsepower dengan torsi 639 Nm. Ini udah kayak supercar. Karena badannya yang cukup tinggi, maka suspensi Model Y ini dari tadi saya rasakan mungkin lebih keras dibandingkan model sebelumnya. Dengan suspensi yang lebih keras, tapi justru dapat dipercaya mampu meningkatkan body control dari mobil ini. Upgrade lainnya yang ditambahkan pada model ini adalah yang seperti tadi itu, fitur autopilot yang lebih sensitif dalam membaca keadaan jalan, seperti adanya traffic lights dan posisi warna pada traffic lights tersebut, merah, hijau, itu udah kelihatan sekarang. Sistem autopilot yang mungkin menjadi salah satu pionir mobil masa depan tentunya sudah bisa dinikmati di semua jenis Tesla, terutama pada Tesla Model Y ini. Tesla juga menaruh sistem pengereman yang lebih baik, sehingga pengemudi dapat bebas memilih dalam stopping mode, dan mampu merubah daya panas yang dihasilkan dari pengereman untuk charging regenerative braking. Jadinya tidak ada energi yang terbuang atau yang disebut itu tadi regenerative braking. Kaca depan yang dari tadi saya kagumi ini sangat besar, memberikan jarak pandang yang luas bagi pengemudi untuk melihat keadaan sekitar saat berkendara. Jadi secara kaca depan yang luas membuat fitur safety dan blind spot menjadi lebih sedikit. Setirnya juga nyaman digunakan dan memiliki respon yang cukup cepat terhadap roda. Jadi kita arahin kemana, ini moncongnya langsung benar-benar berasa. Sehingga sedikit gerakan nih pada setir juga dapat menimbulkan respon pada roda yang mengikutinya. Jadi cukup responsif. Karena transmisi mesin Tesla ini menggunakan satu gigi saja, maka tidak ada pedal shift. Di sini kelihatan sangat bersih, tidak ada pedal shift yang memungkinkan mobil ini juga bisa berakselerasi terus, continuous, tanpa delay. Tidak ada perpindahan gigi seperti pada mobil konvensional pada umumnya. Model Y juga diklaim sebagai kendaraan paling aman yang dimiliki Tesla.
Mungkin masih banyak orang takut dan masih belum yakin dengan kehadiran mobil listrik. Namun pada kenyataannya mobil listrik seperti Tesla juga bisa mempunyai performa yang luar biasa dan lebih unggul jauh dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Bahkan dapat kita lihat sekarang, ini semua brand-brand mobil ternama juga berlomba-lomba ikut membuat mobil listrik. Karena kita dapat buktikan Tesla selama sudah launching dan selama digunakan, tidak ada komplain-komplain yang benar-benar besar. Ya mungkin komplain-komplain yang masih normal sewajarnya memiliki mobil combustion engine. Jadi menurut saya ini adalah suatu produk yang reliable dan dapat digunakan. Perlu diingat, dengan mengendarai mobil listrik Anda tidak perlu menghindari atau takut dengan namanya ganjil genap kalau di kawasan Jakarta ya. Dengar-dengar katanya di Bali juga mau melakukan hal serupa. Kawasan-kawasan tertentu hanya bisa digunakan mobil listrik. Infonya sih begitu ya. Dan perawatan dari sebuah mobil listrik pun sangat mudah mengingat komponen yang digunakan tidak sebanyak mobil combustion engine pada umumnya. Tesla menjadi jawaban bagi penantian dunia akan adanya mobil listrik yang ramah lingkungan. Penantian akan mobil listrik yang baik, hebat, ramah lingkungan, reliable, canggih, modern, akhirnya bisa dicicipi oleh negara kita di Indonesia. Melalui Indonesia International Motor Show 2022, Prestige akhirnya memperkenalkan Tesla Model Y sebagai mobil SUV crossover yang cocok bagi keluarga Indonesia. Dengan hadirnya mobil SUV bertenaga listrik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat lingkungan dan melakukan penghematan energi.